Akhir Agustus 2025. Unjuk rasa berdarah menewaskan 10 orang. Publik marah. Tapi bukan hanya karena kekerasan aparat. Yang lebih dalam, kegagalan intelijen mendeteksi, mencegah, dan meredam konflik. Dan kini, sorotan mengarah ke satu lembaga. DPR RI. Penelitian BRIN dan LIPI menemukan 55 masalah pengawasan intelijen di Indonesia. Masalahnya bukan pada badan intelijen saja, tapi pada pengawasnya, DPR RI, yang justru paling bermasalah. Dari 55 masalah, 14 masalah ada di DPR, 11 di publik, 10 di Presiden, 7 di lembaga independen, 5 di lembaga internasional, 4 di pengadilan dan pengawas internal. Masalahnya meliputi konflik kepentingan, regulasi lemah, kapasitas pengawas rendah, transparansi buruk, intimidasi dan kriminalisasi. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, memimpin tim pengawas intelijen. Ia bilang, "Kita jaga agar intelijen tidak abuse of power." Tapi pertanyaannya, apakah Dasko paham apa yang ia ucapkan? Karena faktanya, Timwas DPR jarang aktif. Anggotanya sering berganti. Tidak ada sistem audit yang konsisten. Banyak anggota tidak paham kerja intelijen. Bahkan pengamat militer menyebut, Timwas kadang justru bikin kerja intelijen makin ribet. Peneliti LIPI, Diandra Mengko, menyebut, pengawasan intelijen yang lemah bisa mengancam demokrasi. Karena tanpa kontrol, intelijen bisa jadi alat represi. Bisa terjadi abuse of power. Bisa terjadi kriminalisasi terhadap warga. Intelijen harus tunduk pada hukum, bukan tunduk pada elit politik. Dan pengawasan bukan formalitas, tapi harus jadi benteng demokrasi. 10 nyawa hilang bukan karena rakyat salah, tapi karena sistem pengawasan yang gagal. DPR harus bertanggung jawab. Bukan hanya membentuk tim, tapi membentuk kesadaran dan keberanian untuk mengawasi. Kalau tidak, maka setiap tragedi akan berulang. Dan rakyat akan terus jadi korban dari sistem yang tidak diawasi. Mengapa intelijen gagal memberi peringatan dini? Kalau kita bicara intelijen, seharusnya kita bicara tentang kemampuan membaca masa depan. Intelijen bukan hanya soal mengumpulkan data, tapi soal menganalisis, memprediksi, dan mencegah konflik sebelum terjadi. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? 55 masalah yang membunuh fungsi intelijen. Penelitian BRIN mengidentifikasi 55 masalah pengawasan intelijen. Dan ini bukan angka kosong. Ini adalah peta kegagalan sistemik yang menjelaskan kenapa intelijen kita tidak bisa memberi peringatan dini, tidak bisa memetakan potensi konflik, dan tidak bisa menyelesaikan masalah sebelum berdarah. Masalah utama. Konflik kepentingan, banyak aktor pengawas punya agenda politik. Intelijen jadi alat kekuasaan, bukan alat negara. Regulasi lemah, UU Intelijen 2011 tidak cukup menjamin akuntabilitas. Tidak ada mekanisme audit publik yang transparan. Kapasitas pengawas rendah, DPR sebagai pengawas utama justru paling bermasalah. Banyak anggota tidak paham kerja intelijen dan hanya aktif saat ada isu politik. Kompleksitas ancaman tidak dipahami, intelijen masih sibuk memantau aktivis tapi gagal membaca potensi kerusuhan sosial. Intimidasi dan kriminalisasi, aktivis yang memberi informasi justru dikriminalisasi. Ini menciptakan efek jera dan mematikan early warning system. Transparansi buruk, publik tidak tahu apa yang dilakukan intelijen. Tidak ada laporan kinerja, tidak ada evaluasi terbuka. Kenapa forecasting gagal? Karena data tidak diolah secara independen. Karena analisis dibungkam oleh kepentingan. Karena laporan intelijen tidak sampai ke pengambil keputusan, atau justru disabotase. Intelijen kita tidak punya sistem yang mengintegrasikan BIN, BAIS, dan Baintelkam secara real-time. Tidak ada dashboard nasional yang bisa memetakan potensi konflik sosial, tidak ada sistem peringatan dini berbasis data publik. Problem solving yang tidak pernah datang. Intelijen seharusnya jadi pemecah masalah, bukan pencipta masalah. Tapi yang terjadi, intelijen gagal membaca dinamika lapangan. Gagal mengantisipasi eskalasi. Gagal memberi rekomendasi yang bisa mencegah korban.
Dan ketika konflik meledak, mereka justru sibuk menyusun narasi pembenaran. Penutup. Kalau kita ingin intelijen yang profesional, maka kita harus mulai dari pengawasan yang benar. DPR harus dibenahi. Timwas harus diisi oleh orang yang paham, bukan sekadar politisi. Dan intelijen harus tunduk pada hukum, bukan tunduk pada kekuasaan. Karena kalau tidak, setiap konflik akan jadi tragedi dan setiap tragedi akan jadi bukti bahwa kita gagal belajar.